Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan mengganti yaitu LCD smartphone Android, yaitu mereknya Realme, tipenya C3 ya, Realme C3. Dan kondisinya seperti ini sobat ya, dan ini bisa dilihat ya untuk mereknya Realme. Dan untuk ketika saya simak dengan teliti ya, kondisi casingnya sedikit agak melengkung ya sobat kreatif. Saya curiga ini bagian di framenya patah. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung saja bongkar ya untuk melihat kondisi bagian framenya, karena saya curiga ini ya bagian framenya kayaknya sepertinya patah. Oke, langsung saja saya akan buka ya untuk casing bagian belakangnya, cover baterainya. Pertama-tama tadi saya songkel dulu ya menggunakan plastik mika. Ya, sepertinya patah sobat ya. Oke, lebih jelasnya saya akan bongkar dulu ya untuk bagian mesinnya, saya akan lepaskan. Oke sobat, ini sudah saya lepaskan ya untuk bagian mesinnya. Dan bila dilihat tadi ya benar-benar patah ya. Jadi oke, langsung saja saya akan buka ya untuk bagian LCD yang pecahnya. Di sini saya menggunakan blower ya sobat kreatif, blower portable seperti ini. Dan untuk udaranya ataupun hembusan anginnya saya atur ke 2 ya, di posisi pengaturan nomor 2, dan untuk panasnya saya di posisi 4, karena ini blowernya yang portable ya. Jadi kalau dipakai untuk ukuran 2 atau 1 itu kurang panas ya, jadi untuk lem di bagian LCD nya tidak cepat meleleh. Oke, sambil dipanaskan sebentar ya, lalu saya akan coba buka dulu sedikit demi sedikit sambil sesekali kita panaskan lagi ya sobat kreatif. Oke sobat, ini sudah terlepas ya untuk LCD-nya, dan benar-benar ya, benar ini untuk framenya patah sobat kreatif. Bisa dilihat itu ada kelihatan untuk patahannya pas di bagian posisi ujung ini ya, fleksibel ke mesin bawah dan juga fleksibel ke LCD, atau juga di posisi ini ya, tombol power dan volumenya. Oke, langsung saja di sini saya akan coba dulu ya perbaiki ataupun saya akan lem kembali. Seharusnya ini diganti ya untuk framenya, karena saya disuruhnya untuk mengganti LCD-nya saja ataupun layarnya saja. Jadi saya akan coba perkuat lagi ya dengan lem. Di sini saya menggunakan lem power glue, dan untuk lemnya saya kombinasikan dengan bedak ya, seperti ini, bedak bedak bubuk. Bisa menggunakan bedak bayi sobat kreatif, supaya untuk lemnya bisa merekat sempurna ya, jadi ya bisa benar-benar kuat. Walaupun ini sudah benar patah ya sobat kreatif, bisa dilepas ya di 2 sobat kreatif ya untuk patahannya. Sangat disayangkan ini ya, pasti ini tidak akan benar-benar presisi ya nantinya setelah selesai dilem.
sobat, ini untuk proses pengeleman frame-nya sudah selesai, dan juga lalu tadi saya sudah juga bersihkan juga ya sisa-sisa lem yang ada di bekas LCD di frame-nya. Dan juga untuk bagian pengelemannya tadi saya sudah rapikan ya. Dan oke, langsung saja di sini saya akan unboxing dulu ya untuk LCD penggantinya, LCD yang baru. Saya beli secara online ya. Dan untuk harga LCD ini sekarang cukup murah ya, bervariasi, ada juga yang di bawah 100.000 ya, belum termasuk ongkir. Dan kebetulan saya memakai yang ukuran ataupun yang kualitasnya sedang, jadi di tengah-tengah ya. Kalau yang saya beli ini kisaran harga 150k ya sobat kreatif. Ada juga yang di atasnya, ada juga yang di bawahnya untuk pilihan harganya. Tentu juga kalau yang di bawah 150k saya kurang yakin ya, pasti itu untuk LCD nya biasanya lebih tebal. Oke, langsung saja di sini saya akan bongkar dulu ya. Ini dari packingannya lumayan ya, agak bagus ya, jadi benar-benar bisa melindungi ya bagian LCD yang ada di dalamnya. Untuk bubble wrapnya juga sedikit lumayan tebal, dan saya membeli sekalian ya sama lemnya karena kebetulan lem yang saya punya sudah kering karena terlalu lama tidak dipakai. Oke, seperti ini LCD nya. Ini angka 8, saya kurang tahu ya, sepertinya merek LCD nya. Oke, langsung saja di sini saya akan tes dulu ya sebelum saya putuskan di lem ya, ataupun saya akan coba dulu untuk LCD nya apakah berfungsi normal atau tidak. Oke, saya pasangkan dulu ya ini untuk mesinnya, lalu saya pasangkan lem maaf ya, baterainya sobat kreatif. Ini sudah saya terpasang. Oke, langsung saja saya akan coba hidupkan sobat kreatif ya. Mudah-mudahan ini untuk LCD nya normal ya, berfungsi. Kalau dilihat secara awal ya, ini untuk tampilan bootingannya sepertinya normal ya, untuk bagian layarnya tidak ada cacat, tapi kurang tahu ya nanti di bagian layar sentuhnya apakah normal atau tidak sobat kreatif. Ya mudah-mudahan ini normal ya, supaya tidak usah diretur ya, karena lumayan juga ya kalau harus diretur, prosesnya lumayan ribet, jadi harus mudah-mudahan ini sekali beli langsung oke, dan juga berfungsi normal. Oke sobat kreatif, sambil menyimak ya bisa ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe-nya. Dan untuk lonceng notifikasinya jangan lupa diaktifkan supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat berikutnya dari channel channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif ya, mohon maaf akhir-akhir ini saya jarang upload ya, maklum karena saya ada di kampung, dan kebetulan juga kalau di kampung ya maklum saja untuk biaya penguploadan video juga kurang memadai, jadi saya jarang-jarang upload video. Oke, sepertinya ini untuk baterainya lowbat ya, tapi saya yakin ini untuk LCD nya normal. Jadi oke, langsung saja saya putuskan pasang saja sobat ya, tanpa berlama-lama, karena untuk HP-nya juga sudah ditunggu sama pemiliknya juga, jadi harus bisa langsung saja dipasang supaya bisa cepat dipakai kembali untuk handphonenya sama pemilik. Oke, untuk pengelemannya kita tuangkan di bagian sisi-sisi seperti ini ya sobat kreatif, tipis-tipis saja ya, karena untuk area untuk pengelemannya itu sangat tipis ya, sedikit berbeda dengan handphone Android zaman dulu ya yang bezelnya tebal, jadi untuk area pengelemannya cuman lumayan agak luas, jadi bisa kuat. Oke, ini untuk segel-segelnya saya buka dulu supaya tidak mengganjal nantinya setelah diproses pemasangan LCD nya. Dan juga ada bagian double tip di bagian fleksibel di sini ya, ini yang ada warna birunya, ada penutup warna biru, ini harus dilepaskan karena ada double tip di bawahnya untuk menempelkan di sini ya, di bagian bawah LCD supaya posisinya presisi nantinya. Oke, ini sudah selesai, langsung saja saya akan pasangkan di frame-nya.
Dan ini karena untuk premnya patah ya, jadi untuk bagian ujung bawah dan ujung atasnya ini agak sedikit renggang ya, agak sedikit menambah panjang sedikit ya untuk premnya. Sepertinya nih ada sedikit rongga ya di bagian atas dan juga bawah sobat kreatif. Lebih bagusnya ini harusnya diganti ya untuk premnya supaya benar-benar presisi, tapi karena keterbatasan biaya juga ya sama pemiliknya, jadi saya putuskan saya modifikasi saja ya untuk premnya dengan cara dilem supaya bisa kuat lagi. Yang penting posisinya kan normal ya, untuk layarnya bisa disentuh juga, dan untuk nantinya bisa dipergunakan kembali ya untuk handphonenya. Oke sobat, ini untuk proses pengeleman sudah selesai. Langsung saja saya akan rekat ataupun saya akan kuatkan dengan karet ya, karet gelang. Di sini saya menggunakan karet gelang karena saya tidak punya penjepit, jadi saya menggunakan karet gelang saja. Dan hati-hati dalam proses pemasangan karetnya, jangan terlalu ini ya, harus ekstra hati-hati karena ini kan LCD KW ya, bukan yang ori, jadi rentan ya dari retakan ya sobat kreatif. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati supaya tidak nombok sobat kreatif. Oke, ini saya menggunakan agak banyak ya untuk karet gelangnya supaya untuk bagian-bagian pengelemannya bisa menempel sempurna ya, karena kalau cuma menggunakan 4 karet atau 3 karet itu saya rasa kurang kuat ya untuk di semua sisi-sisinya seperti ini. Oke, ini akan saya tunggu 1 jam ke depan ya kurang lebih, untuk memastikan benar-benar kuat ya lemnya dan sudah kering. Oke, saya akan tunggu dulu ya ini, dan nanti saya akan kembali lagi. Oke sobat, ini sudah ini ya hampir 1 jam kurang lebih saya menunggu. Saya rasa ini sudah lemnya sudah kering ya sobat kreatif, dan langsung saja saya akan rakit kembali untuk handphonenya. Pertama-tama di sini tentu saya akan lepaskan dulu ya untuk karet-karetnya. Memang ini lumayan agak lama ya untuk menunggu, tapi supaya ini benar-benar maksimal ya untuk proses pengeleman LCD-nya, kita harus menunggu kurang lebih 1 jam ya. Jadi sebenarnya 30 menit juga bisa sobat kreatif ya, kita langsung dipasangkan kembali ataupun dilepas lagi untuk karetnya. Tapi kalau saya biasanya tunggu sampai 1 jam ya, supaya benar-benar lemnya itu kering dan juga maksimal ya. Jadi takutnya nantinya setelah dipakai ya handphonenya lemnya lepas ya, jadi kan lumayan agak ribet ya kalau sudah dipasang lemnya lepas. Oke, ini langsung saja untuk soket-soketnya saya pasang kembali untuk fleksibel dari mesin bawah dan juga LCD-nya. Dan jangan lupa untuk kabel antenanya ya dipasang kembali, jangan sampai terlewati, karena kalau sudah nanti selesai dipasang, saya yakin untuk sinyalnya tidak akan muncul ya, karena untuk kabel antena tidak dipasang. Itu yang kabel 1 helai ya, yang warna hitam itu yang ada di bagian sisi kanan dari tangan saya, itu adalah kabel antena sobat kreatif. Oke, sambil dipas-paskan ini untuk fleksibelnya ya, di posisinya, di jalurnya, supaya nantinya tidak mengganjal baterai ya, karena biasanya kan kalau tidak pas posisi fleksibelnya akan membuat baterainya agak sedikit terangkat. Oke, ini untuk baterainya, karena ini untuk bagian di baterainya ini kan sebenarnya ada plastik di bagian bawahnya ya, karena plastiknya hilang atau tidak tahu kemana. Ini saya akan tambahkan sedikit saja lem ya di sini. Seharusnya double tip ya sobat kreatif, karena double tip saya juga habis kebetulan, jadi saya menggunakan lem LCD saja di sini, supaya nanti setelah dipasang itu untuk baterainya tidak lepas ya, seperti ini. Ini sepertinya juga sebelumnya sudah dipasang atau sudah pernah diganti LCD ya sobat kreatif. Bisa dilihat tadi di bagian frame yang patah itu sebenarnya sudah pernah diperbaiki ya. Jadi untuk patahan framenya itu sudah ada lemnya,
berarti ini sudah mungkin yang kedua kali untuk penggantian LCD. Oke, ini saya posisikan untuk kabel antenanya di jalurnya ya, karena ada jalurnya di bagian sisinya sobat kreatif ya, untuk jalur bagian antena kabel antena sobat. Oke, saya cari dulu ini untuk alat untuk untuk mempresisikan bagian kabel antenanya. Di sini harus dijepit kan ya, ada penjepit di sini untuk menjepit kabel antena. Di sini harus masuk sobat kreatif ya, supaya nantinya kalau tidak masuk ini pasti akan mengganjal casing ya, casing bagian penutup baterainya. Ya, ini hampir selesai sobat kreatif. Oke, mohon maaf ya kalau durasi video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya. Ini agak panjang ya. Ya, ini kan harus benar-benar detail ya untuk proses pembuatannya atau pemasangannya. Ya, mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat ya untuk sobat kreatif semua yang mungkin ya kalau di rumah sobat kreatif ataupun handphone sobat kreatif mengalami problem ya di bagian layar, dan siapa tahu ingin memasangnya sendiri. Mungkin video kali ini bisa membantu untuk sobat kreatif semua. Ya sobat, ini untuk bagian penutup mesinnya saya akan pasangkan ya, dan lalu dibaut. Jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya sobat ya, supaya nantinya untuk penutupnya rapih ya. Memang ini harus benar-benar harus teliti ya, karena yang kita tahu itu untuk baut-baut LCD itu sangat atau baut-baut HP itu sangat kecil, berbeda dengan barang-barang elektronik yang lain ya. Dan pastikan untuk obengnya juga ada magnetnya supaya bisa menempel untuk bagian bautnya, karena kalau sudah jatuh untuk baut itu susah dicari sobat kreatif ya untuk baut handphone, karena ukurannya yang sangat mungil. Ini tinggal satu lagi sobat ya untuk bautnya. Oke sobat kreatif ya, saya ingatkan kembali ya untuk belum yang baru bergabung ya, bisa ditekan untuk tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya diaktifkan supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas, dan juga supaya channel ini terus bisa berkembang dan juga bisa memberikan ide-ide atau tutorial-tutorial yang mungkin bisa bermanfaat untuk sobat kreatif semua. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Oke, langsung saja karena ini sudah selesai, saya akan pasangkan untuk bagian casing belakangnya ya, penutup baterainya sobat kreatif. Hati-hati untuk proses tadi untuk pemasangan penutupnya ya, untuk pengepresannya jangan sampai ini ya, harus ekstra hati-hati karena ini LCD-nya KW, takut pas ketika ditekan itu LCD-nya bisa pecah sobat. Ini sudah selesai, tadi saya sudah bersihkan menggunakan minyak kayu putih. Langsung saya akan tes ya, dan saya akan tes cas dulu karena ini tadinya tadi di awal sudah tahu ya untuk baterainya lowbat, bisa dilihat ya, itu baru pas dicolokkan untuk kabel casnya baru 1%, menandakan untuk baterainya sudah kosong ya.
Oke sobat, ini saya sudah cas ya, kurang lebih 10 menit. Saya lihat ya untuk posisi baterainya sudah mendapatkan 10%. Ini lumayan ya, sudah bisa kita hidupkan ya untuk mengetes ataupun melihat bagaimana hasilnya, apakah LCD-nya bisa normal. Sambil dibersihkan ini sobat ya. Oke, langsung saja saya akan hidupkan sobat kreatif. Oke sobat, ini sudah hidup ya, dan untuk sentuhannya kayaknya sepertinya normal ya. Oke, langsung saja saya akan buka pola handphonenya ya. Ini sudah mantap hasilnya, dan untuk sentuhannya juga normal ya. Oke, saya coba untuk ketikan, mengetik tombol-tombol seperti ini. Oke sobat kreatif,